Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Triple One Studio. Sebelum kamu tonton video ini, pastikan kamu sudah subscribe channel ini. Buruan subscribe, let's go. Oke, kembali lagi di channel Triple One Studio. Kali ini kita akan lanjutkan konten kita tentang switching pada Cisco, yaitu tentang VLAN Trunking Protocol. Oke, kali ini atau dalam pembahasan konten ini kita akan membahas tentang VTP. Yang pertama adalah yang akan kita bahas konsepnya seperti apa. Terus yang kedua apa ya? Kapan digunakan gitu. Kapan digunakan? Terus yang ketiga tentunya konfigurasinya seperti apa. Oke, kita bahas konsep dulu teman-teman. Yang pertama, ini secara konsep intinya gini kalau CVTP itu. Bagaimana sebuah VLAN itu bisa terpusat atau bisa dimanajemen secara terpusat gitu. Jadi misalkan ada switch A, switch B, switch C. Nah, bagaimana caranya kita tidak repot-repot lagi mengkonfigurasikan switch B dan switch C gitu. Nah, kita cukup mengkonfigurasikannya pada satu switch saja, yaitu switch A. Ketika ada perubahan di switch A, maka switch B dan switch C itu akan melakukan update secara otomatis. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi intinya bagaimana caranya kita memanajemen si VLAN tersebut agar mudah dikontrol, baik dalam hal edit ataupun delete VLAN gitu, atau menambahkan VLAN. Nah, itu secara konsep. Jadi sangat mudah sekali gitu untuk dipahami. Terus kapan VTP ini digunakan? Tentunya ketika kita sudah berbicara jumlah end device atau klien-klien yang begitu banyak gitu. Nah, VTP ini sangat tepat sekali digunakan untuk memanajemen. Bayangin misalkan kita punya 100 VLAN. Kita harus config misalkan 100 VLAN itu dipecah ke dalam 5 suite gitu. Suite lantai 1, suite lantai 2 sampai suite lantai 5. Kebayang dong gimana repotnya kita memanajemen. Makanya untuk memudahkan masalah tersebut kita akan atasi dengan VLAN Trunking Protocol ini agar semua VLAN itu bisa termanage, terkontrol dengan baik dalam satu switch saja, yaitu mode server. Nah, konfigurasinya seperti apa? Nah, konfigurasinya cukup simple banget. Yang terutama gini. Yang pertama, karena di sini ada VLAN, berarti kita konfigurasi VLAN tentunya ya. Terus yang kedua ada trunking. Jadi yang kedua kita pasti ngetrunk gitu. Jadi kalau teman-teman belum paham apa itu VLAN atau apa itu trunking, silahkan cari di channel saya. Di situ sudah ada materi VLAN dan materi trunking. Tinggal diikuti saja. Dalam mode konfigurasi nanti yang pertama kita akan menentukan yang namanya modenya seperti apa gitu. Menentukan mode yang pertama. Terus yang kedua kita akan tambahkan VTP domainnya. Terus yang ketiga kita tentunya tambahkan VTP passwordnya. S-nya kurang nih. Nah, yang pertama menentukan VTP mode. Di VLAN Trunking Protocol ini memiliki 3 mode teman-teman. Nah, seperti yang sudah ada di depan layar teman-teman semua. Yang pertama adalah mode server ini. Jadi mode server itu seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Ini akan kita konfigurasikan sebagai induk dari semua switch yang terhubung gitu. Jadi tadi kita sudah bahas bagaimana caranya memanajemen si VLAN tersebut agar kita tidak usah capek-capek mengkonfigurasikan VLAN di semua switch gitu. Maka dibuatlah VTP mode server gitu. Yang mana tugasnya adalah untuk memanajemen seluruh VLAN yang terhubung melalui switch tersebut gitu. Entah 3 switch, entah 4 switch, entah 5 switch dan seterusnya gitu. Bisa apa saja di dalam mode server itu? Mode server itu kita bisa ngedit VLAN, bisa menambahkan VLAN dan bisa mendelete VLAN gitu. Nah, yang kedua ada mode klien nih teman-teman. Nah, mode klien ini fungsinya untuk menerima update dari mode server saja gitu. Jadi tentunya kalau hanya menerima update, jadi ini tuh hanya menerima updatean saja. Hanya menerima update dari mode server, berarti untuk menambahkan VLAN dia berarti nggak bisa. Jadi fungsinya dia adalah mengupdate. Maksudnya gimana? Ketika ada VTP server menambahkan atau menghapus atau mengganti nama atau ID VLAN, nanti secara otomatis mode klien akan mengikuti apa yang diupdate oleh mode server tersebut gitu. Nah, yang terakhir ada transparent mode. Transparent mode ini sifatnya hanya lokal saja. Jadi dia mengetahui ada update tapi dia tidak meneruskan
ke mode selanjutnya gitu. Entah sebelahnya ada mode klien kayak, ada mode apa lagi kayak. Nah, dengan catatan tidak meneruskan itu adalah untuk ketika si IP tersebut di DHCP gitu teman-teman. Itu sebagai catatan penting ya. Jadi ketika ada DHCP server didistribusikan melalui si VLAN gitu. Nah, transparan ini sifatnya hanya mengetahui saja bahwa ada update dari mode server. Ketika yang terhubung melalui mode klien ingin merequest, maka klien tidak akan bisa menerima DHCP server gitu. Kenapa? Karena sifatnya hanya lokal tadi. Jadi kalau kita asumsikan seperti ini. Misalkan di sini ada PC 1, di sini ada PC 2 gitu. Nah, kalau di sini transparan, di sini ada VLAN 10, terus di sini ada VLAN 20 gitu. Nah, kalau di sini mode transparan terus nyambung ke klien, terus di sini ada VLAN 10, terus di sini ada VLAN 20. Nah, ketika ini mendistribusikan DHCP ke sini, ini tidak akan bisa karena mode transparan itu sekali lagi hanya bersifat lokal. Dia tahu bahwa ada update dari VTP server. Nah, solusinya bagaimana ketika ada DHCP server yang mau nyebrang ke sini nih? Maka di sini kita bisa tambahkan secara manual VLAN 10, VLAN 20. Jadi nanti secara otomatis klien akan mengupdate melalui VTP transparan. Itu hanya untuk DHCP server saja. Tapi kalau tidak ada DHCP server nggak ngaruh itu. Nah, seperti ada dijelaskan pada tabel di depan layar teman-teman. Nah, ini fungsi dari masing-masing. Jadi kalau VTP server untuk meng-create, modif, delete VLAN itu bisa ya. Nah, kalau VTP client nggak bisa nih, nggak bisa tiga-tiganya nih, dia tok nerima aja. Terus kalau VTP transparan dia only lokal, jadi sifatnya hanya lokal saja seperti yang saya sudah jelaskan di atas. Nah, kalau VTP server dia sinkron kepada dirinya sendiri, iya pasti. Terus VTP client juga sama. Nah, seperti yang tadi barusan saya jelaskan, transparan tidak mensinkronkan ke dirinya sendiri. Jadi ketika kita show VLAN brief misalkan di VTP transparan ya, VTP transparan nggak ada apa-apa gitu. Tapi dia tahu kalau sebelahnya itu maksudnya server VTP servernya itu ada VLAN gitu. Tapi dia tidak akan menampilkan di dirinya sendiri gitu. Dia cukup tahu aja gitu. Terus yang ketiga, VTP server itu memforward advertisement. Jadi memforward apa aja yang sudah diinput ke dalam dirinya gitu. VLAN berapa aja yang sudah diinput, VLAN berapa aja yang diedit, VLAN berapa aja yang di-delete gitu. Nah, dia akan memforward ke VTP tetangganya gitu. Entah itu VTP transparan atau VTP client. Nah, begitu pula VTP client juga sama, dia akan memforward lagi. Misalkan di VTP client di sini dalam topologi ini ceritanya ada switch lagi tambahan satu lagi VTP client misalkan. VTP client 2 misalkan di sini. Nah, dia akan mengupdate lagi gitu. Begitu pula transparan. Jadi itu konsep secara mudahnya gitu. Jadi teman-teman untuk memahami ini sangat gampang sekali gitu. Cukup difahami konsepnya, mode-modenya apa aja beserta fungsi-fungsi dari mode tersebutnya. Nah, itu untuk mode ya teman-teman. Nah, untuk domain dan password ketika mengkonfigurasi di seluruh VTP mode, misalkan VTP mode server domainnya misalkan 111. Nah, di mode client dan mode transparan juga wajib 111. Begitu pula passwordnya gitu. Jadi intinya domain dan password ini harus sama di setiap modenya. Begitu kira-kira teman-teman secara konsep, terus kapan digunakannya, serta konfigurasinya seperti apa. Biar nggak gagal paham, biar kita nggak kelamaan, langsung kita ke paket tracernya. Oke, teman-teman, di sini saya sudah punya topologi seperti yang tadi di note sudah saya jelaskan. Nah, di sini belum ada apa-apa ya, teman-teman. Nanti kita akan coba konfigurasikan beserta dengan VLAN-nya. Anggap aja ini VLAN 10, ini nanti VLAN 20. Oke, teman-teman, kita langsung konfigurasikan satu switch dengan mode server. Jadi pertama dibuka dulu, terus masuk ke tab CLI yang ini. Nah, masuk ke tab CLI, kita sekarang yang pertama adalah masuk ke enable, terus configure terminal. Selanjutnya kita yang pertama ganti nama dulu.
bisa kita hostname, ini VTP server misal. Ini terserah teman-teman ya, teman-teman mau prakteknya kayak gimana, namanya mau seperti apa. Kalau saya sesuai topologi. Nah, VTP sekarang kita akan konfigurasikan. Yang pertama adalah menentukan VTP-nya mau mode apa. Nah, kebetulan dalam topologi ini adalah VTP server. Jadi kita tinggal ketik saja VTP server. VTP server, VTP mode server. Nah, seperti ini. Nanti ketika ketika VTP mode server sudah di enter nih teman-teman, di sini ada notifikasi device mode already VTP server. Jadi kalau kita di sini do show VTP status, dia sudah menjadi VTP mode server di sini. Modenya sudah mode server. Jadi teman-teman seperti itulah kira-kira. Nah, yang kedua kita akan tentukan domain dan passwordnya. Sekarang saya akan tentukan misalkan VTP domainnya kita akan buat 111. Terus VTP passwordnya juga sama 111 juga. Awas jangan sampai tipu ya. Karena kalau tipe nanti akan mismatch gitu. Terjadi mismatch itu tidak sinkron antara VTP VTP server, klien dan transparan gitu. Nanti imbasnya akan apa? Jadi VTP yang ujung atau klien misalkan lah ya, tidak akan menerima update karena password atau domainnya nggak sama. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Jadi ini VTP mode VTP password dan VTP domainnya harus sama. Jadi kalau teman-teman tipe bisa segera dibetulkan ya. Nah, ini sudah. Terus kita menuju ke transparan. Ini saya enable configure terminal. Saya ganti namanya jadi VTP transparent. Ini juga sama, kita tentukan VTP mode transparent. Terus VTP domainnya kita buat 111. Terus VTP passwordnya kita gunakan 111 juga. Secara konfigurasi sama teman-teman ya, kita hanya menentukan mode awalnya saja. Kalau transparan ya transparan, kalau klien ya klien gitu. Untuk domain dan password atau secara konfigurasi keseluruhan sama aja sih gitu. Saya ganti namanya VTP client. Di sini VTP modenya kita buat mode client. Terus di sini VTP domainnya kita ganti jadi 111. VTP passwordnya juga sama. Nah, seperti ini sudah. Nah, kita akan coba ketika sudah semua dikonfigurasi ya teman-teman. Jangan lupa ini ada VLAN. Artinya gimana ya? Di sini ada VLAN yang akan didistribusikan ke VLAN yang lain melalui switch gitu. Nah, ingat di sini juga ada trunking. Jadi seperti judulnya, berarti kita harus konfigurasikan trunking juga di antara penghubung-penghubungnya ini. Contoh misalkan di interface FA0/1 itu kita harus konfigurasikan switch port mode akses. Switch port mode trunk akses ya. Nah, jadi ini harus dikonfigurasikan trunk, begitu pula FA0/2 di sini. Interface FA0/2 switch port mode trunk. Jadi server ke transparan sudah, transparan ke klien juga sudah. Oke, kita fast forward time biar cepat. Oke, untuk membuktikan apakah VTP ini sudah bekerja atau belum, kita yang pertama adalah di ujung di sini. Kita langsung saja kita gunakan do ya teman-teman, karena kita sedang berada di mode global configuration. Kecuali kita sedang berada di mode user, di mode user kita langsung show juga nggak apa-apa. Nah, kita akan gunakan do untuk melihat VLAN-nya gitu. Show VLAN brief. Nah, di sini tidak ada satupun VLAN yang aktif gitu. Jadi karena memang saya belum bikin apa-apa gitu. Nah, sekarang kita akan coba bikin VLAN di klien gitu. Kita akan tes VLAN 10. Apa yang terjadi? Nah, di sini sudah dikasih tahu VTP VLAN configuration not allowed
when device is client mode gitu. Jadi dia tidak diizinkan ketika dia sedang berada di VTP client gitu. Caranya bagaimana? Sesuai tadi yang sudah saya jelaskan bahwa VTP client itu fungsinya hanya menerima informasi atau menerima update dari VTP server atau VTP sebelumnya gitu. Caranya gampang banget, tinggal kita bikin di sini VLAN 10, terus kita bikin VLAN 20 atau kita bikin VLAN 30. Nah, kita sekarang cek di sini, kita akan show VLAN brief lagi. Jadi kita akan gunakan show VLAN brief lagi untuk melihat apakah benar gitu. Nah, ternyata di sini sudah update. Ada VLAN 10, ada VLAN 20 dan ada VLAN 20 yang berstatus aktif. Akan tetapi belum ada port yang masuk ke dalam VLAN-VLAN tersebut. Sangat mudah sekali. Nah, kita akan buktikan bahwa transparan itu adalah transparan itu hanya mengetahui saja gitu. Kita sekarang do show VLAN brief gitu. Nah, di sini walaupun si klien udah update, tadi di sini udah ada kan, tapi di sini nggak ada teman-teman. Nah, itu adalah bersifat lokal gitu. Kalau dia kalau dia nggak sinkron dengan VTP server, VTP client itu nggak akan bisa update seperti ini gitu. Jadi coba aja teman-teman tipoin di transparan gitu. Nanti di sini akan tidak akan muncul update VLAN-nya gitu. Nah, sekarang kita tinggal arahkan saja kalau gitu kan. Nah, di sini misalkan VLAN 10, IP-nya kita konfigurasi misalkan 192.168.1.1. Nah, ini karena ini kita dibuat sama-sama VLAN aja deh, sama-sama VLAN 10 aja. Ini karena bukan materinya ya teman-teman, kita hanya membahas VTP-nya saja. Jadi ini saya percepat aja 1.2. Nah, kita akan buktikan benar atau enggak sih gitu ya. Nah, kita cepetin. Kita akan tes ping dari sini. Ping 192.168.1.2. Kok 1.1? 1.2 guys. Nah, dan sepertinya ini replay. Tapi kalau misalkan ini belum diarahkan, sorry teman-teman. Kita akan arahkan dulu ya, keburu-buru tuh kan. Interface FA0/2 yang di sini yang menuju ke PC ini akan kita arahkan switch port akses VLAN 10. Nah, seperti ini. Ini juga sama. Kita akan akseskan menjadi VLAN 10. FA0/1 ya. Nah, di sini interface FA0/1 switch port akses VLAN 10. Nah, ketika sudah, kita fast forward time biar cepat. Kita akan coba lagi di sini. Kita tunggu sebentar, dia bisa apa enggak. Timeout dulu. Habis itu timeout lagi. Oh iya, lokalnya dia nggak tahu ada VLAN 10 lewat. Berarti kita harus tuliskan VLAN 10 di sini. Kita coba lagi teman-teman ya. Kita kasih Oke, kita akan coba sekali lagi. Kalau tadi kan kayaknya masih macet nunggu update kayaknya nih. Kita akan coba lagi ping ke VLAN yang sama. Dan hasilnya replay. Jadi gitu teman-teman ya. Kalau tadi masih ada timeout banyak nih, berarti perjalanan dari sini ke sininya mungkin masih proses ya. Dia proses forward paket antara VTP ke VTP yang lain gitu. Kita mau coba di sini hilangkan no VLAN 10. Kita fast forward time biar cepat. Kita coba lagi. Nah, jadi di sini ketika saya hapus di VTP transparan VLAN 10-nya, maka dia tidak akan bisa berkomunikasi. Kenapa? Karena nggak ada informasi VLAN 10 untuk meneruskan antara paket server ke klien gitu. Tapi kalau ini saya tambahkan lagi VLAN 10-nya, ini insya Allah sudah bisa lagi teman-teman. Jadi kita tinggal update lagi, terus kita ping ulang 192.168.1.2 ke sini. Itu sudah replay. Kenapa? Karena tidak ada tadi di VLAN transparan itu saya hapus,
sekarang saya tambahkan lagi. Ketika dites dia akan replay. Oke, kira-kira seperti itu konsep sampai dengan konfigurasi mengenai VLAN trunking protokol. Mudah-mudahan teman-teman gampang memahaminya. Kalau belum paham silahkan digeser lagi videonya, dipahami baik-baik dan jangan di skip. Sampai sini dulu materi tentang VTP. Sampai jumpa di konten berikutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.